Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kori Ahmad Putra. Kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai pemanasan global. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baik jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius dalam 10 tahun terakhir. Jadi, bumi kita sudah semakin memanas. Kemudian, apa aja sih penyebab terjadinya pemanasan global? Secara umum, pemanasan global terjadi karena 3 hal, yaitu efek rumah kaca, efek umpat balik, dan variasi matahari. Untuk dampak dari pemanasan global diantaranya yaitu yang pertama, iklim tidak stabil, yang kedua, meningkatnya permukaan air laut, yang ketiga, suhu global meningkat, yang keempat, gangguan ekologis, dan yang terakhir adalah dampak sosial politik. Bagaimana sih cara untuk mengantisipasi pemanasan global ini? Ada banyak cara untuk mengantisipasinya, diantaranya melakukan konservasi lingkungan, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, melakukan daur ulang dan efisiensi energi, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Setelah mendengar penjelasan secara ringkas tadi, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, IPCC menyatakan bahwa kenaikan suhu bumi periode 1990 sampai 2005 berkisar antara 0,13 derajat Celcius sampai 0,15 derajat Celcius. Jika kondisi ini dibiarkan, suhu bumi pada periode 2050 sampai 2070 akan naik sebesar A. 5,2 derajat Celcius, B. 4,2 derajat Celcius, C. 3,7 derajat Celcius, D. 3,2 derajat Celcius, atau E. 2,8 derajat Celcius. IPCC 1990 sampai 2005 peningkatan suhu 0,15 sampai 0,3 derajat Celcius dan 1,6 Celcius sampai 4,2 Celcius sampai tahun 2050 atau 2070. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Mudah kan kawan-kawan? Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Perubahan Iklim pada Desember 2007. KTT ini diselenggarakan di A. Bali, B. Jakarta, C. Bandung, D. Medan, atau E. Surabaya. Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di Bali International Conference Center atau BICC, Hotel The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia, mulai tanggal 3 Desember sampai 14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Jadi, jawaban yang betul adalah A. Bagaimana teman? Mudah kan? Untuk soal nomor 4, Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan apresiasi terhadap planet bumi. Hari Bumi diperingati setiap A. 1 April, B. 22 April, C. 30 April, D. 22 Maret, atau E. 30 Maret. Hari Bumi adalah hari pengamatan tentang bumi yang dicanangkan setiap tahun pada tanggal 22 April dan diperingati secara internasional. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah ya? Soal nomor 4, berikut ini termasuk gas rumah kaca kecuali A. SF6, B. N2O, C. CH4, D. CO2, atau E. Ozon. Gas rumah kaca atau greenhouse gas merupakan gas yang meningkatkan suhu atmosfer bumi karena menyerap panas dari sinar matahari. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global. Contoh gas rumah kaca yaitu yang pertama karbon dioksida atau CO2, yang kedua metan atau CH4, yang ketiga nitrogen oksida atau NOx, yang keempat sulfur heksafluorida atau SF6,
Yang kelima nitrogen trifluorida atau NF3, dan yang terakhir adalah nitrous oksida atau N2O. Jadi pilihan yang benar adalah E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, sumber utama gas rumah kaca CFC adalah A. Freon, B. Pembusukan sampah, C. Penggunaan pupuk, D. Pembakaran bahan fosil, atau E. Peternakan. Bukan hanya terdapat di dalam kulkas atau kaleng aerosol, CFC pun ditemukan di dalam AC, asap pembakaran pabrik, kendaraan, dan hutan. Pada dasarnya, CFC tidak berbahaya, tetapi karena pemakaiannya yang berlebih, CFC dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Gampang bukan? Untuk soal selanjutnya, perubahan lahan hutan menjadi bukan hutan secara permanen dinamakan A. Deformasi, B. Deforestasi, C. Defermentasi, D. Dekonfirmasi, atau E. Forestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Jadi, pilihan yang benar adalah yang B. Kita selanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, Protokol Kyoto terdiri dari A. 28 pasal dengan 2 lampiran, B. 31 pasal dengan 2 lampiran, C. 32 pasal dengan 3 lampiran, D. 34 pasal dengan 2 lampiran, atau E. 36 pasal dengan 3 lampiran. Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan 2 lampiran atau aneks, serta menerapkan penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gampang ya? Untuk soal berikutnya, KTT Bumi atau Earth Summit pada Juni 1992 diselenggarakan pada A. Tokyo, B. Kyoto, C. Rio de Janeiro, D. Kanada, atau E. Berlin. KTT Bumi atau yang juga dikenal dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau UNCED, KTT Rio dan Konferensi Rio merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992. Jadi pilihan yang benar adalah C. Ternyata gampang ya. Soal berikutnya, menurut Protokol Kyoto, negara yang paling besar emisi gas rumah kaca adalah A. Inggris, B. Prancis, C. Cina, D. Rusia, atau E. Amerika Serikat. Negara penyumbang emisi dari terbesar adalah Cina 26%, kemudian diikuti dengan Amerika Serikat 14%, Uni Eropa 9%, serta India 7%. Jadi pilihan yang benar adalah C. Kita lanjut. Soal berikutnya, Protokol Kyoto berisi persetujuan yang sah di mana negara-negara industri akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar A. 7,2%, B. 6,8%, C. 5,2%, D. 4,8%, atau E. 3,2%. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun antara 2008 sampai 2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang ya? Soal nomor 11. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya mengurangi laju pemanasan global adalah A. Penaburan benih ikan, B. Penanaman 1000 pohon, C. Meningkatkan industri peternakan, D. Program rumah sehat, atau E. Normalisasi sungai.
Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Seperti spons atau busa, pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Masih gampang ya? Soal selanjutnya, Adi mencetak dokumen di balik kertas bekas fotokopi. Kegiatan Adi menerapkan prinsip A. Reuse, B. Reduce, C. Composting, D. Replace, atau E. Recycle. Ada beberapa cara dalam pengurangan sampah, yaitu memperbaiki atau repair, daur ulang atau recycle, penggunaan ulang atau reuse, dan pengurangan penggunaan atau reduce. Repair atau memperbaiki digunakan untuk mencegah barang menjadi sampah dengan memperbaiki kerusakan yang ada. Banyak produk makanan dan minuman saat ini dikemas dalam kaleng yang terbuat dari aluminium atau timah, dan kedua bahan ini dapat didaur ulang atau recycle untuk membuat kaleng baru atau produk lainnya, atau dapat digunakan ulang atau reuse. Sementara barang yang menghasilkan sampah yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali harus dikurangi penggunaannya atau reduce. Misalnya, kantung plastik atau sedotan plastik. Bahan limbah dan polutan yang perlu didaur ulang atau recycle biasanya adalah barang yang tidak dapat langsung digunakan ulang lagi atau reuse. Contoh penggunaan ulang atau reuse adalah refill atau pengisian kembali. Hal ini dapat digunakan pada wadah yang dapat dibersihkan dan digunakan untuk fungsi lain karena masih awet. Misalnya menggunakan botol minuman ringan untuk botol air minum agar plastik botol tersebut tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Kita lanjut ya. Soal berikutnya, pada proses efek rumah kaca, cahaya matahari terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan A. Suhu rata-rata bumi naik, B. Suhu rata-rata bumi turun, C. Tekanan udara turun, D. Kelembapan udara naik, atau E. Kelembapan udara turun. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, panas menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari, permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hemat kertas. 2. Bersepeda ke sekolah. 3. Menanam pohon. 4. Mematikan AC. Pernyataan yang menunjukkan upaya mengurangi laju pemanasan global adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 2, D. 1, 2 dan 3, atau E. 1, 2, 3 dan 4. Bersepeda dapat mengurangi asap polusi hasil pembakaran bahan bakar fosil. Hemat kertas dapat mengurangi jumlah pohon yang ditebang, sementara menanam pohon dapat meredam efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Mematikan AC juga bisa membatasi penggunaan pendingin udara di rumah Anda karena pendingin udara membutuhkan gas HFC yang masih bisa merusak lapisan ozon secara perlahan. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Gampang bukan? Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Es kutub mencair. 2. Angin topan. 3. Suhu rata-rata bumi meningkat. Pernyataan yang menunjukkan dampak pemanasan global adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, atau E. 1 dan 3. Pemanasan global merupakan peristiwa naiknya suhu rata-rata yang ada di bumi. Kenaikan suhu ini akan menyebabkan mencairnya es-es yang ada di bumi, termasuk juga es yang ada di wilayah kutub bumi.
Hal ini tentu saja akan mengakibatkan berkurangnya volume es yang berada di bumi. Akibat selanjutnya adalah suhu di wilayah kutub bumi menjadi lebih hangat dan penguapan air menjadi lebih banyak. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Kita lanjut ya. Soal ke-16. Pada efek rumah kaca, CO2 menyebabkan A. Turunnya permukaan air laut, B. Berkurangnya tumbuh-tumbuhan, C. Suhu permukaan bumi naik, D. Terjadinya El Nino, atau E. Bertambahnya oksigen. Pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO2 menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Naiknya suhu permukaan bumi akibat dari gas CO2 yang memerangkap panas matahari di atmosfer bumi. Suhu bumi yang terus meningkat menyebabkan pemanasan global. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Organisasi dunia yang pertama kali menggagas konferensi pemanasan global adalah A. WHO, B. PBB, C. UNFCCC, D. KTT, atau E. UNICEF. Pemanasan global pertama kali diangkat sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1972. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Gampang bukan? Soal berikutnya. Siapakah pencetus istilah pemanasan global? A. Wallace Smith Breaker, B. Greta Thunberg, C. Rachel Carson, D. Chico Mendes, atau E. Daniel Hooper. Wallace Smith Breaker, Profesor Ilmu Bumi dan Lingkungan Hidup dari Universitas Columbia, pencetus istilah pemanasan global saat menerima penghargaan Balzan di Roma 21 November 2008. Brooker tutup usia dalam usia 87 tahun di New York, Senin 18 Februari 2019. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya. Lapisan ozon bermanfaat bagi kehidupan kita karena A. Dapat mengurangi efek rumah kaca, B. Dapat menaikkan suhu bumi, C. Dapat menurunkan suhu bumi, D. Dapat menyaring sinar UV dari matahari yang masuk ke bumi, atau E. Dapat mengurangi CO2. Ozon adalah gas beracun sehingga bila berada dekat permukaan tanah akan berbahaya bila terhisap dan dapat merusak paru-paru. Sebaliknya, lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi karena ia melindungi dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Lanjut. Nomor 20. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari pemanasan global adalah A. Terganggunya ekosistem dan rantai makanan, B. Terjadi keseimbangan ekosistem, C. Banyak penyakit baru yang berkembang, D. Spesies kehilangan habitat, atau E. Mencairnya es kutub. Pemanasan global dapat mengganggu habitat beberapa spesies. Beberapa hewan juga memiliki keterbatasan dalam beradaptasi sehingga beberapa dari mereka akhirnya menjadi korban dan punah. Karena kepunahan itulah terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan karena ada satu atau lebih peran yang tidak terisi dalam rantai. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Mudah ya? Soal berikutnya. Banjir rob merupakan salah satu dampak buruk pemanasan global. Banjir rob disebabkan oleh A. Naiknya permukaan laut, B. Turunnya permukaan darat, C. Turunnya permukaan laut, D. Naiknya curah hujan, atau E. Naiknya permukaan sungai. Banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjir rob ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangnya air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjir rob ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan, maka air yang menggenangi karena banjir rob ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang pada banjir-banjir biasanya. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya.
Salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi pemanasan global yaitu A. Program keluarga berencana, B. Bantuan keluarga kurang mampu, C. Penanaman 1000 pohon, D. Penebaran benih ikan, atau E. Pembabatan hutan. Penanaman pohon kembali atau reboisasi merupakan program pemerintah yang terus dilakukan agar mencegah pemanasan global. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gampang ya? Soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan sumber energi alternatif yang dapat membantu mengurangi polusi lingkungan berupa emisi karbon adalah A. PLTB, B. PLTS, C. PLTA, D. PLTU, atau E. PLTGL. Contoh sumber energi alternatif yaitu 1. Matahari, 2. Angin, 3. Panas bumi, 4. Air, 5. Gas alam, 6. Biomasa, 7. Gelombang laut, 8. Ombak, 9. Bioetanol, 10. Biodiesel. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mudah kan? Soal berikutnya. Di bawah ini gas yang dapat merusak lapisan ozon yaitu A. CFC, B. O2, C. CO2, D. SF6, atau E. N2O. Penyebab utama penitipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang bernama CFC atau chlorofluorocarbons. CFC ini adalah molekul yang mengandung molekul karbon, klorin, dan fluorin. Teman-teman, CFC ini berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, dan produk plastik. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gampang kan? Berikut ini yang bukan penyebab gas CFC yaitu A. Pohon, B. AC, C. Kulkas, D. Parfum, atau E. Gas aerosol. Penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang bernama CFC atau chlorofluorocarbons. CFC ini adalah molekul yang mengandung molekul karbon, klorin, dan fluorin. CFC ini berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, parfum, dan produk plastik. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gampang banget kan teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal esai. Yang pertama, tiket transportasi umum baik melalui darat, laut maupun udara sekarang tidak lagi menggunakan kertas. Semua menggunakan tiket online yang tidak perlu dicetak. Di samping hemat kertas, langkah ini dilakukan untuk menghambat laju pemanasan global. Mengapa menghemat kertas merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghambat laju pemanasan global? Kertas dalam pembuatannya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu. Setiap perusahaan kertas akan menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Semakin banyak permintaan kertas, maka produksi kertas juga akan meningkat, yang tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah pohon yang ditebang. Penebangan pohon ini apabila tidak diimbangi dengan reforestasi yang tepat akan ikut berperan dalam pemanasan global. Gampang ya? Soal yang kedua, apakah yang dimaksud energi ramah lingkungan? Sebutkan beberapa contoh energi ramah lingkungan. Energi ramah lingkungan adalah suatu istilah yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Istilah ini merujuk ke sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Contoh energi ramah lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, panas bumi. Yang ketiga, tenaga angin. Yang keempat, tenaga air. Yang kelima, biogas. Mudah ya? Soal berikutnya. Apakah El Nino ada hubungannya dengan pemanasan global dan iklim? Jelaskan. Fenomena El Nino memang secara langsung dapat membuat temperatur lautan menjadi lebih tinggi. Namun, pemahaman mengenai apakah global warming berpengaruh langsung terhadap kemunculan El Nino masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Terdapat sebuah dugaan yang menyatakan bahwa efek global warming dapat mempengaruhi El Nino karena keduanya sama-sama berhubungan dengan perubahan suhu bumi secara global. Namun, hingga kini masih belum ada simulasi komputer yang dapat membuktikan kebenaran hipotesa tersebut.
Oleh karena itu, masih diperlukan banyak penelitian lanjutan mengenai hal ini untuk dapat menjawabnya. Ternyata mudah ya. Soal berikutnya. Apakah efek rumah kaca merupakan proses alami? Jelaskan. Efek rumah kaca bukan merupakan proses alami, namun akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca atau greenhouse gas, yaitu gas yang meningkatkan suhu atmosfer bumi karena menyerap panas air dari sinar matahari. Contoh gas rumah kaca yaitu 1. Karbon dioksida atau CO2, 2. Metana atau CH4, 3. Nitrogen oksida atau NOx. Mudah kan? Soal berikutnya. Sebutkan dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, persediaan air berkurang dan suhu air laut memanas. Yang kedua, penyakit seperti malaria akan lebih mudah menyebar. Yang ketiga, jumlah makanan dan produk hutan akan menurun. Yang keempat, fungsi hutan sebagai pengatur sistem hidrologi dan penyaring air akan menjadi lemah. Yang kelima, kuantitas air tanah akan berkurang dan kualitas air pun akan menurun. Gampang kan? Soal berikutnya. Bagaimana gas metana dapat mempengaruhi pemanasan global? Jelaskan. Gas metana dapat berasal dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis, danau, dan tumbuh-tumbuhan. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia seperti penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan, dan pembuangan sampah. Gas metana merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Bahkan, gas tersebut memiliki potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida atau CO2. Gas metana memiliki nilai global warming potensial GWP21. Artinya, setiap molekul metana mampu memanaskan 21 kali lipat dari molekul CO2. Mudah kan? Soal berikutnya. Apa itu Protokol Montreal? Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memerankan peranan penting dalam penimpasan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Ternyata gampang kan? Soal berikutnya. Bagaimana CFC dapat merusak ozon? Ketika CFC terlepas ke atmosfer, maka molekul CFC akan terurai. Atom C sendiri sangat reaktif terhadap atom O. Kemudian atom C dari pecahan CFC dapat bertemu dengan molekul O3, maka atom C akan menarik satu atom O dari ozon, yang akan mengakibatkan timbulnya karbon monoksida dan ozon menjadi oksigen biasa karena kehilangan satu atom O-nya. Ditambah lagi, ketika CO terbentuk, maka mereka akan menarik satu lagi atom O dari ozon-ozon lain sehingga menciptakan CO2. Oleh karena itu, ozon sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet menjadi rusak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Apa saja tindakan yang dapat diambil pemerintah dalam menyikapi pemanasan global? Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global adalah melakukan penghijauan dengan membuat hutan kota, membuat taman kota, reboisasi, gerakan sejuta pohon, membuat peraturan tentang perlindungan hutan, membuat peraturan tentang pembatasan jumlah kendaraan bermotor, membuat mobil listrik, dan lain sebagainya. Pemanasan global dapat diminimalkan dengan mengurangi gas rumah kaca berupa karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan bermotor serta pabrik. Untuk mengurangi jumlah karbon dioksida, maka perlu adanya pengurangan pemakaian bahan bakar fosil untuk bahan bakar serta menambah jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida. Lanjut ya. Soal berikutnya. Mengapa industri kelapa sawit dapat mempengaruhi kenaikan suhu bumi? Karena banyak lahan hutan yang ditebang untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Dengan penebangan yang tak terkendali tersebut, maka pohon sebagai penetralisir pemanasan global pun akan berkurang. Sekian beberapa latihan soal yang tidak terlalu susah jika kita paham dengan materinya. Ternyata fisika sangat mudah ya jika kita sering berlatih. Teman-teman juga jangan lupa untuk belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.